orang yang sudah mencapai usia akhir baik pada masa-masa itu harus memiliki keris. Itu di pemahaman keris itu untuk memakai mengikutinya hanya diturunkan. Keahlian seperti seorang empu pada masa itu empu keris ya, itu banyak diperebutkan oleh kerajaan-kerajaan. Sampai pada masa dulu itu seorang empu sing ora boyong ning suatu kerajaan dipateni tenan. Iya. Ketika keris itu akan diciptakan, doa si empu itu mesti untuk kebaikan. Keris iki tak gawe ben marake sing duwe iki iso kendel ning medan perang. Walaupun wujudnya senjata tikam, tapi kan sudah tidak lagi semata-mata sebagai senjata tikam. Doa yang ditiupkan apa ya? Filosofi ya. Filosofi. Jadi tidak semua keris itu ada pusaka. Iya. Kelas pusaka, terus kemudian tayuan, ya. terus kemudian agenan, sing dari dhewe pecah. Kemarin kita apik ngopiar-ngopiar. Iya, oh. Bosan jejari karo sing luweh. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Manggala dimanapun berada. Saat ini kebetulan saya sedang sowan bersilaturahmi di tempat sahabat lama, Jeng Don Haryo. Kalau teman-teman Jogja dan sekitarnya biasanya lebih akrabnya biasanya manggilnya Kanjeng Berbah. Ini dia. Danulo. Dia sebagai apa ya? Sebagai abdi dalam Keraton Ngayogyakarta yang kebetulan di abdi Punakawan ya. Punakawan. Kerisnya pun banyak ini masih berapa ya kayaknya? Ya 60-an lah sekarang. Wah, 60 itu sudah banyak berkurang. Sudah banyak berkurang karena apa ya? Semakin lama kan kita melihat keris itu kan semakin selektif. Jadi bener kata sesepuh dulu itu. Jare nek engko nek wis tekan umurmu, keris mungkin lah tambah oke ning tambah sithik. Nah, ternyata saya dulu mikirnya ya apa ya tenan, wong seneng keris ya mesti tambah oke. Tapi ternyata ya seperti itu yang saya alami. Nek yang lainnya itu tambah oke dan tidak tambah sithik itu lebih alhamdulillah karena dia benar-benar seorang pengkoleksi yang handal gitu loh. Nah ini kebetulan mohon maaf ini saya sowan ke tempat beliau ini pas malam-malam. Tadi jam berapa ini? Kamu tuh dengan jenenge ini jenenge malam panjang tenan. Karena apa ya? Itu karena kita sebagai apa ya? Beliau sebagai senior saya, juga sebagai sahabat. Tadi wis saking suwene ra ketemu rasanya kangen. Terus akhirnya ya alhamdulillah bisa kesempatan di masa pandemi yang seperti ini ya. Iya. Wah, situasinya ya jadi paling ketemu pas Sarasen pun itu pun terbatas banget. Terus juga kurang leluasa karena ketika Sarasen itu ya dhewe tetap harus jaga jarak. Iya. Protokoler kita. Ini ya, kesehatan bersama ya. Iya. Face to face ini kan artinya ya tidak menimbulkan kerumunan. Dalam potensi itu kan meminimalisir. Ya. Pripun kabare perkerisan kan? Ya, saat ini perkerisan ya sebenarnya perkerisan itu tetap dari tahun ke tahun itu tidak akan pernah hilang. Kenyataannya dari zaman kerajaan sampai sekarang zaman pemerintahan kepresidenan itu tetap perkerisan tetap jaya. Sekarang katanya seperti lesu itu ya karena kahanan kayak kondisi seperti pandemi. Sebenarnya ya karena lesu itu sebenarnya karena kegiatan-kegiatan tetap dibatasi toh. Karena kegiatannya dibatasi jadi kesannya lesu. Kalau sebenarnya kalau situasi normal itu juga enggak seperti apa ya, tetap perkerisan tetap maju. Mungkin kalau masalah komoditi, pemaharan keris seperti itu, kalau kondisi tidak pandemi mungkin ya tetap bagus sih. Cuman dan karena ya itu ibaratnya non-sewu bukan dalam hal perdagangan atau pemaharan pun itu bagian dari budaya kita kan. Ya, tapi gini Mas Dap.
Keris itu kan benar bagian dari budaya kita. Pangapunten kula tak sambil ses. Siap. Sambil ngopi ini. Siap, matur nuwun. Ya, ini sudah bikin ke kopi tadi sama Nyonya. Sebenarnya bagian dari budaya sih ya, keris itu bagian dari budaya. Dan zaman dulu kelengkapan pakaian kita, orang yang sudah mencapai usia akhir baik pada masa-masa itu harus memiliki keris. Tapi dari balik budaya itu juga sebagai komoditi, itu dari zaman kerajaan sampai sekarang tetap ya, dan itu juga sangat bagus. Bagusnya Pak, karena dengan nilai komoditi itu secara tidak langsung kita tetap mempertahankan kebudayaan. Misalnya itu kenyataannya pada zaman dulu itu sebagai profesi itu. Iya tak? Memang non saya dalam artian untuk menafkahi secara pribadi maupun keluarga ya? Iya, keluarga. Sekarang ini kadang ada pemahaman nek dulu saya ketika masih timur itu isih belajar keris ya. Sampai sekarang saya masih belajar sih. Itu untuk pemahaman keris ki ora entuk dimaharke, ning kudune hanya diturunke lah. Kemudian ketika saya belajar ke beliau almarhum Pak Imam Beras itu banyak kan Pak Imam Beras waktu itu sama Pak Kartono juga, saya juga banyak bertanya-tanya sama beliau juga. Itu hanya Kartono Paker ya? Ya, Beras kan? Mas Kartono Paker itu akhirnya keris itu adalah sesuatu sebagai profesi. Kalau misalnya gini, nak keris itu dipakai lah, keris itu ahli keris itu juga perlu belajar. Ketika beliau sudah menjadi ahli, dia itu juga punya keluarga. Terus nek dibagi-bagi lah sing nguripi keluarga. Akhirnya juga hidup. Betul. Dan itu suatu keahlian. Nah, suatu keahlian itu dari zaman ke zaman dijadikan sebagai profesi. Iya, kenyataannya keahlian seperti seorang empu pada masa itu empu keris ya. Itu banyak diperebutkan oleh kerajaan-kerajaan. Sampai pada masa dulu itu seorang empu sing ora gelem diboyong ning suatu kerajaan itu dipateni tenan. Makanya ketika sampai berganti nama. Iya. Contohnya misalnya suatu kerajaan itu bedah. Misalnya kayak Pejajaran ya. Ketika runtuh yang namanya Nyai Sumbu, Mbok Sumbu itu ketika dia tidak mau menjadi empu di Mojopahit, dia sampai kemudian melanglang sampai kemudian sampai akhirnya masuk ke Tuban. Dia lebih mengabdi ke Tuban. Karena dia sebenarnya juga melarikan diri juga. Karena ya itu mau apa iki empu patoan ora gemel aku ya apa boleh buat teke daripada engkau membuat senjata sing iso menghancurkan kerajaanku. Mungkin orang zaman sekarang mikirnya senjata sing anu ku ya kon bom kayak gitu pada masa sekarang. Zaman biyen ya keris. Karena keris itu menurut sesepuh dulu itu ada pencampuran unsur besi yang akhirnya menimbulkan suatu karakter yang mempengaruhi seseorang itu. Konon kan ya bukan konon sih sebenarnya sifat-sifat dari besi ya. Sifat dari besi. Kita mengenal 16 besi ya itu. 16 jenis besi yang aku rapal itu. Mangangkang, Larang, Rujang, Balito, Rosani, dan lain-lain. Dogo, kemudian Kambujo. Dan ada yang baik, ada yang tidak baik. Sebenarnya bukan baik dan tidak baik. Pencampurannya. Semua unsur besi itu punya kelemahan, punya kelebihan. Komposisinya. Jadi si empu itu biasanya untuk menciptakan sebuah keris itu dia akan mencampurkan unsur-unsur besi dengan harapan besi ini dengan besi ini yang punya karakter A, B, C itu ketika dicampurkan menjadi suatu karakter yang baru yang sesuai tujuannya, karakter E misalnya seperti itu. Sehingga akan menimbulkan suatu energi sesuai harapan dan doanya. Nah, jadi istilahnya ada yang buruk dan tidak itu
kurang tepat ya mungkin. Kurang pas menurut saya loh, ini iya. menurut saya ya, Iya. pendapat saya. Karena keris diciptakan itu menurut pendapat saya itu adalah sesuatu untuk yang baik. Iya. Ketika keris itu akan diciptakan, doa si empu itu mesti untuk kebaikan. Otomatis Untuk ya. kebaikan. Kebaikan si pemilik. Masalah keris iki tak gawe ben marake sing duwe iki esuk kendel nang medan perang. Sakjane itu untuk kebaikan. Iya. Ketika kendel nang medan perang adewe nglabuhi negarane sih. Itu untuk kebaikan. Cuman adewe ndeloke itu secara umum wae terus marake panasan ya. Yo nek saiki neng medan pertempuran yo wonge kluntah-kluntuh mati ngono. Kan gitu seperti Sebagai itu. senjata tikam ya. Iya, seperti itu. Arti menimbulkan keberanian. Sebenarnya keris itu ya gini. Zaman biyen keris itu awalnya tercipta itu memang sebagai senjata tikam. Iya. Tapi dari perkembangan zaman ke zaman, akhirnya keris itu sudah tidak lagi menjadi senjata tikam sebagai senjata, tapi lebih banyak menjadi senjata spiritual. Nggih, Nah, gitu. Makanya ketika si empu itu menciptakan keris, dia akan menyertai doa-doa permohonan. Akhirnya doa permohonan itu bukan lagi sebagai ini pusaka iki ben menjadi ampuh ketika saya menghadapi si A yang mempunyai tujuannya ya. mempunyai kekuatan atau misalnya zaman biyen kekebalan pun akan jebol. Tidak seperti itu akhirnya. Keris ini tak bikin agar si pemegang keris ini mendapatkan kemudahan dalam mencari rezeki. Kan artinya sudah keris itu sudah tidak, walaupun wujudnya senjata tikam, tapi kan sudah tidak lagi semata-mata sebagai senjata tikam. Doa yang ditiupkan apa ya? Filosofi lebih pada doa permohonan. Makanya saya tetap percaya gini. Jadi keris itu menurut saya itu ada beberapa kategori kelas. Oh iya, kelas. Grade ya? Kelas. Ada grade. Grade-nya. Jadi kelas pusaka. Jadi tidak semua keris itu adalah pusaka. Iya. Kelas pusaka, terus kemudian tayuan ya. Terus kemudian ageman, sing kari dhewe rucah. Oh iya. Gitu. Nek sing kelas pusaka itu ya antara sisi fisik dan non fisik dipadukan. Sisi fisik dengan dunia itu dikatakan eksoteri dan isoteri itu. Itu sisi fisik dan non fisik. Eksoteri estetika keindahan, isoteri dari sisi dalam, misalnya dari sisi itu spiritual. Spiritual itu dipadukan. Nah, nek tayuan itu biasanya dia mengutamakan isoterinya, non fisiknya. Kemudian ageman itu biasanya dia lebih mengutamakan keindahan. Nah, biasanya keris ageman itu ada masa-masa sebagai keris aksesoris atau cenderamata. Biasanya seperti itu. Ketika kita memberikan keris itu ke si A si B, itu akan diberikan keris yang indah. Tapi ketika sendiri, tapi ketika ada pembandingnya, pembandingnya itu adalah keris yang pusaka, itu juga akan kelihatannya kayak, kelihatan apa nek wong ngarani pelu. Nek wong Jawa ning ngarani pelu. Pelu ki artine pucet, ngedrop. Pucet berarti seperti itu. Nah, kemarin kita apik ngopiar-ngopiar. Bosen jejeri ki arep sing luwih. Waduh. Padahal kemungkinan sing jejer iki lebih sederhana. Cuma karena ini dibuat dengan rasa. Nah, goyo. Itu dengan rasa, dengan doa, itu juga kesederhanaannya itu mempunyai karakter. Jadi mempunyai karakter kerisnya. Auranya lebih. Ya, tapi lebih mudah dipahami karakter. Keris itu mempunyai karakter. Ini nek sing ageman, sing aksesoris itu, sing apa istilahnya cenderamata itu, keris itu hanya indah, ning tidak mempunyai karakter. Sawangan tok. Sawangan tok. Orang yang batin. Ya. Itu sing kelas pusaka. Nah, kelas pusaka itu ya sing jelas pusaka-pusaka yang dibabar pesanan kalau dulu ya bangsawan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang istilahnya rezeki lebih pun juga akan memesan pusaka. Cuman
tidak akan berani sebagus yang di dalam. Iya. Saya keris dalam ya. Iya, keris dalam dan keris pesisir lah sama ini. Bahasanya Jabo, Jabo, Jawi ya. Keris Jawi dan keris dalam. Nah, itu Keris dalam itu kalau istilahnya yang kita pahami itu tentang keris yang berada di lingkungan keraton dalam beteng ya. Ya. Nah, kalau keris Jawi itu berarti yang dimaksud itu adalah keris yang di luar benteng keraton gitu. Ya. Nah, jadi Dipesan oleh orang. Nah, dipesan orang-orang selain Kalangan keraton. orang Maksudnya gitu. Jadi keris apa jenenge keris jero. Iya. Itu biasanya karena mungkin bukan tidak mungkin menurut saya kalangan ningrat pun yang di luar beteng pun banyak ya. ya. Jadi gini. Tapi jadi gini. Jadi pemesan keris itu kan tidak hanya dari kalangan orang dalam, artinya orang keraton, Iya. bangsawan keraton, orang yang di luar di luar keraton pun juga yang mempunyai kemampuan itu juga akan pesan keris yang bagus juga. Ya. Karena gini, untuk membuat pusaka yang bagus itu juga butuh biaya yang banyak. Makanya nek keris apik larang itu wajar. Karena memang untuk membuat keris yang bagus itu membutuhkan biaya yang banyak. Secara material itu jelas harus lebih. Karena untuk menempa keris ben iso mesine nganti padhet kenceng mateng itu cukup material yang banyak. Kemudian untuk membuat pamor itu benar-benar royal. Itu juga harus membutuhkan material pamor yang banyak. Yang terbuang juga banyak atau lagi? Iya, hasil masuk itu. Itu makanya untuk membuat sebuah keris yang bagus, benar-benar kelas pusaka itu ya. Itu makanya zaman dulu juga seperti itu. Orang luar sing duit pun ya akan membuat pusaka yang bagus juga. Tapi ada juga keris bukan keris dalam ya, artinya ya keris ya mungkin turun itu akhirnya terbeli keluar juga bisa. Oh ya, istilahnya apa ya? Bahasane kasar. Tapi bukan keris keraton. Artinya bisa jadi gini. Jadi keris dalam pun juga akan terbedakan toh menurut pemahaman saya. Keris yang bener-bener masuk nang keraton dadi pusaka keraton. Nah, ada keris sing dipesan untuk diparingke putrane. Oh ya. Nah, ketika diparingke putrane itu bukan keris keraton itu. Bener yang mungkin keraton, tapi itu kan memang dipesan untuk diparingke putrane. Nah, ketika putrane itu kan harus menjadi hak milik putrane ketika turun nah itu kan bisa jadi juga lepas kok. Bisa jadi seperti karena kebutuhan dan lain-lain ya banyak juga. Tapi makanya nek wong Jawa yang muni keris kuwi duwe nyawa, dia akan memilih tuannya pada generasi berikutnya. Nah, itu kan juga berlaku pada perkutut. Kan gitu juga seperti yang pernah kita bahas dulu. Nah, keris pun sifatnya juga seperti itu. Gitu ya. Jadi kayak saya nyaruh ya. Nyaruh. Jadi dia akan memilih tuannya sesuai dengan yang dikendakinya. Entah itu dari melalui permaharan atau melalui mungkin hibahan dan lain-lain. Bisa jadi. Itu. Jadi jangan heran kalau jenengan anda semua kalau mencari mendapatkan pusaka kok pusakanya mahal banget, mungkin karena ya banyak faktor dalam artian mungkin kerisnya bagus, garap dan lain-lain. Ya memang tapi ya perlu dipahami keris yang benar tenan. Nah, tapi bukan gini. Sebenarnya masalah mahar atau murah itu tidak hanya tergantung dari kerisnya, tapi juga dari pemahaman si pribadi seseorang. Bisa jadi kerisnya biasa, ini mahal, karena ya 5 hari tuku 5 hari si A itu memang berdasarkan cerita jadi tertarik oleh cerita dan macan bahasanya saat ini itu urung dong keris keblondrok bahasanya sekarang ya bahasanya ini trennya keblondrok kapusan aja ketipu istilahnya gitu. Bisa jadi seperti itu. Terus yang kedua karena dia juga mungkin kurang paham tentang keris, bisa jadi seperti itu. Tapi nek dia paham tentang keris, makanya dulu saya pernah diceritani nek seneng keris golek selesi sinau. Nah, engko ke bakal nemu keris sesuai dengan
kemampuanmu. Artinya masuk dalam apa ya, kris-kris sederhana tanpa banyak ricikan. ketika hawanya panas dia akan terasa Ya. ketika hawanya dingin Menganehkan. makanya apa namanya, dari filosofi itu artinya orang yang memegang pusaka lantai itu dia diberikan ketimpangan. Zaman segala segi besi mateng ya ngene iki. Nah, ketika zaman nom-noman besi matengnya ya tetap ngene iki. Empu itu juga akan punya standar sing diuji yang bener-bener kudu mateng, kudu ngene iki, sing bener-bener mesti tapis. Makanya ya kudu ngene iki sama standar itu. Dan empu itu juga pinter. Karena dulu itu wong sing wis ngerti terus itu udah digoleki ada pamor sing luwih-luwih bener-bener ngene. Empu pinter. Tinggal pamor nih deleke cetak. Akal-akal itu dari zaman dulu sama dengan terkesulit. Sebenarnya dapur itu adalah filosofi atau perwujudan dari doa si empu. Nah, lebih banyaknya perwujudan dari doa si empu. Makanya dipakemke. Ya. Dan ketika empu itu meninggal, orang-orang berikutnya itu ngerti tujuannya si empu gawe kris ki apa toh. Bonjoluro pada masa Pajang itu sudah banyak dibuat, tidak hanya di masa Mataram Sultan Agung.